Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to channel Delpia Nora. Bagaimana kabarnya teman-teman dan Bapak? Apakah sehat? Mudah-mudahan kabarnya sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tentang HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrat melekat pada diri manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada kita manusia dan persamaannya dan kebebasan yang sempurna. Pengertian lain dari hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga hak asasi ini hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap diri manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci terus. HAM di sini diatur dalam Pancasila, yakni sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari HAM. Sama-sama kita ketahui contoh HAM itu sangatlah banyak, tetapi saya akan menjelaskan 5 poin contoh dari HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh HAM itu yaitu hak untuk hidup atau nyaman. Hak untuk hidup atau nyaman yaitu suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama dan kita ketahui tidak seharusnya dibunuh oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh, hak untuk hidup atau kenyamanan itu seperti saya contohkan di kampung saya sendiri, bahwasanya kan kami itu dari pagi sampai sore ayah ibu pergi ke ladang, sedangkan saya ada aktivitas yang lain dan adik-adik saya ada aktivitas yang lainnya, sehingga dari aktivitas dari pagi sampai malam itu pasti kami kan pasti mengalami kecapean, sehingga kami pas malamnya pasti merasa ngantuk, capek. Jadi dari itu ada tetangga kami sebelah, orangnya suka kayak karaokean, nyanyi-nyanyi, putar musik keras, sehingga itu membuat kami itu tidak nyaman. Hak kami yang untuk nyaman tuh jadi hilang. Adapun kalau karaokeannya tuh cuma sampai jam 10 itu kan masih wajar, tetapi ini kenyataannya melebihi dari jam 10 sehingga hak nyaman kami itu terganggu. Adapun contoh lainnya seperti kalau di kampung kami itu ada seperti kayak gendang 9. Awalnya kami para pemuda-pemudi atau karang tarunanya di situ udah memusyawarahkan atau sepakat kami bikin jadwalnya, pemuda-pemudanya itu latihan itu dalam 1 minggu itu 3 hari. Terus kami tentukan jadwal waktu latihannya itu kami tetapkan dari Isya sampai jam 10 biar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Tetapi kenyataannya pemuda-pemuda yang latihan ini melebihi dari jam 10 atau sampai jam 12. Jadi saya sendiri pun di kampung tuh karena lamanya pemuda-pemuda itu sampai jam 12 mengadakan latihan, jadi saya terganggu. Saya tidak nyaman dan saya tidak bisa tidur. Saya bisa tidur setelah pemuda-pemuda ini memberhentikan atau berhenti dulu latihan pada malam itu pada waktu yang mereka tentukan. Dari itu di sini kan hak dan kenyamanan
saya pribadi dan keluarga atau masyarakat bisa terganggu. Jadi itu adalah contoh dari hak dan hak hidup atau kenyamanan. Selanjutnya saya akan mencontohkan contoh dari hak asasi yang nomor 2. Hak asasi contoh yang nomor 2 itu yaitu hak untuk berekspresi atau membebaskan pendapat. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide-ide atau gagasan apapun, terlepas dari pembatasan baik secara lisan, tulisan atau cetakan. Contoh hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak untuk membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok. Jadi saya di sini mencontohkan hak berekspresi atau mengeluarkan pendapat itu seperti kan di dalam, saya contohkan dalam organisasi daerah, yaitu saya sendiri itu daerah organisasi saya itu IMAP Pasbar. Jadi Ikatan Mahasiswa dari IMAP dari Pasaman Barat. Jadi di sini kan kami kayak ada kemarin kan kejadian gempa di Pasaman Barat. Jadi kami organisasi Pasaman Barat ini mengadakan pertemuan. Jadi kan dalam pertemuan itu pasti ada forum rapat. Jadi di situ kan kami akan mengadakan apa-apa sih rencana kami untuk korban-korban yang terjadi gempa itu, bagaimana bantuan kami sebagai anak Pasaman Barat untuk mengatasi itu atau memberikan bantuan. Jadi kami mengadakan rapat. Berarti kan dalam rapat itu pasti ada opsi pendapat. Jadi dalam organisasi itu kita bebas mengeluarkan pendapat selagi pendapat kita itu sewajarnya dan tidak melenceng dari organisasi kita itu. Makanya dari pendapat-pendapat kita itu yang kita keluarkan ke forum-forum itu, yang kita sepakati itu namanya adalah hak untuk berekspresi atau memberi hak untuk berekspresi atau bebas pendapat. Poin yang ketiga, contoh dari hak asasi manusia itu hak untuk memeluk agama dan kepercayaan. Di sini hak untuk memeluk agama dan kepercayaan yaitu kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak untuk memeluk agama diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 1 yaitu setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sendiri. Saya contohkan di sini memeluk agama dan kepercayaan masing-masing di sini, yaitu contohnya saya sendiri di dalam kos kan, saya Islam, sedangkan teman saya itu Kristen. Pas ada azan berkumandang, saya mengerjakan sholat. Teman saya itu di kos itu diam saja, karena dia tahu kita setiap azan itu berkumandang pasti kita mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Sedangkan teman saya ini jika hari Minggu dia akan beribadah juga ke gereja menurut kepercayaannya. Dan seumpama setelah maghrib saya membaca ayat suci Al-Quran, dia itu tidak mengganggu saya atau membuat suara-suara yang mengganggu saya. Itu jadinya kan kami itu saling
saling menghormati kepercayaan masing-masing. Sebaliknya dengan dia pun jika beribadah saya tidak ganggu. Jadi dari itu kami saling menghormati satu sama lain kepercayaan. Dari itulah contoh dari kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin nomor 4, contoh dari hak asasi manusia itu. Yang poin 4 yaitu hak untuk berorganisasi. Hak berorganisasi ini meliputi hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam organisasi. Hak berorganisasi menjamin perlindungan atas kebebasan dalam memilih organisasi yang diinginkan. Kebebasan berorganisasi ini menjamin perlindungan atas kebebasan dalam memilih organisasi yang diinginkan oleh setiap orang. Adapun kebebasan berorganisasi ini yaitu komponen penting bagi demokrasi karena memperdayakan setiap orang untuk mengekspresikan pendapat. Hak berorganisasi meliputi hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dalam satu organisasi. Saya contohkan dalam berorganisasi ini kayak seperti organisasi daerah. Saya contohkan lagi organisasi yang ada di kampus ini, yaitu organisasi seperti UKM musik, UKM olahraga, UKM menwa, dan UKM seterusnya. Dan adapun di Fakultas Adab ini seperti organisasi seperti HMJ SPI, HMJ BSA, HMJ IP, HMJ IPII. Adapun organisasi lainnya seperti DEMA dan SEMA fakultas. Di dalam kampus ini atau di fakultas inilah bebas kita memilih kita masuk dalam organisasi manapun, tergantung jurusan. Terus kita itu ada persyaratannya itu terpenuhi oleh kita. Jadi kita tuh bisa memilih organisasi yang mana yang kita inginkan dengan memenuhi syarat tertentu. Dari itu berarti kan kita bebas berorganisasi. Dari itulah saya mencontohkan hak untuk berorganisasi itu seperti itu. Selanjutnya poin kelima, contoh dari hak asasi yaitu hak sehat. Hak sehat meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perhatian khusus terhadap kesehatan masyarakat. Hak-hak dalam hak kesehatan ini ada 3, yaitu hak memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Yang kedua, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Yang ketiga, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Saya contohkan di sini hak untuk mendapatkan kesehatan. Pernah suatu kejadian keluarga saya ada yang sakit, jadi dibawa ke Simpang 4. Tetapi pas di rumah sakit itu kami harus memenuhi dulu administrasinya. Saya sudah mengurus administrasinya, udah antri lama-lama karena banyak yang akan karena banyak yang di rumah sakit itu. Jadi kami banyak lama ngantrinya. Tetapi pas nama saya dipanggil, ada yang datang di belakang. Anggaplah kami kan keluarga sederhana, dan di belakang yang datang itu, yang di belakang saya lumayan berada lah. Dia mengambil posisi saya, padahal saya sudah antri, tetapi dia
baru datang langsung ke administrasinya. Dia menggunakan kayak uang sogo, sedangkan saya cuman menggunakan BPJS. Tetapi dia mengambil antrian saya dan ingin duluan, padahal saya sudah antri lama-lama di situ. Dari itu kan seharusnya saya mendapatkan hak kesehatan dan hak bebas kesehatan. Walaupun saya menggunakan BPJS, dia menggunakan uang sogokan untuk dipercepatkan. Saya sekeluarga juga membutuhkan hak kesehatan, yang hak kesehatan saya itu kan hak saya juga. Tetapi orang yang datang ini ingin juga duluan, padahal saya sudah ngantri. Saya kan dari itu kan saya harus mendapatkan hak untuk hidup sehat. Sekianlah penjelasan saya tentang HAM dan contoh-contoh dari HAM. Semoga dari penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.